wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak mengganggu hari ini. Nisa sebenarnya ada tugas tentang mandiri 3.1 tentang pengambilan keputusan dari kepemimpinan. Nah, pemimpin saya kan di sekolah ini Bapak ya Pak ya. Jadi saya minta pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan dari masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Bentar ya Pak, boleh? Bisa dijawab dengan baik sesuai harapan. Harapan ya Pak ya, mangga Om. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, dilema etika dan bujukan moral. Ya, tentu kita untuk mengidentifikasi itu butuh informasi. Informasi itu bisa diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan kasus yang terjadi ya. Kalau misalnya melibatkan siswa, tentu kita bisa bicara dengan Pakar Kesiswaan atau wali kelas gitu ya, atau dengan guru BK yang memang merupakan bagian dari guru yang mungkin bisa memberikan bimbingan dan konseling sehingga bisa mengumpulkan berbagai data itu. Nah, kedua tentu kita membaca referensi yang terkait dengan kasus itu, mengingat kembali lah sebagai rujukan harus seperti apa, misalnya tentang regulasinya atau mungkin ada teori-teori seperti apa gitu ya. Kemudian juga bisa mengaitkan dengan masalah agama, karena ini kan terkait dengan etika atau akhlak ya. Mungkin bisa jadi arahnya bisa tergelincir ke tadi bujukan moral itu ya, ke hal-hal yang mungkin bisa dalam pemahaman saya bujukan moral berarti mungkin ke arah yang tidak baiknya gitu ya. Itu kira-kira. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Jadi benar dua-duanya dalam mungkin si malakama ya Pak ya. Betul. Tapi di sini kan memang sama-sama benar gitu ya. Kalau sama-sama benar berarti ya kita harus mempertimbangkan jadi antara logika, artinya berpikir secara logis sesuai urutannya. Jika kalau Bu Nisa kan orang matematik ya, kalau di dalam logika kan ada jika begini maka begini gitu. Mungkin itulah yang menjadi pertimbangan kita. Kemudian di samping itu tidak hanya mengandalkan logika, karena kan kita mengurus bukan hanya benda mati gitu ya, tapi hidup yang tentu penuh perasaan. Nah itu juga harus kita kombinasikan supaya di dalam pemilihan atau pengambilan keputusan yang dilakukan tidak menyakiti berbagai pihak gitu ya. Nah kalau misalnya ini dianggap sama-sama benar, maka tentu kita mempertimbangkan prioritas mana yang harus didahulukan gitu ya. Tapi kalau harus sama-sama dilaksanakan ya berarti ya tetap kita harus memilih, dan setiap persoalan atau pengambilan keputusan itu tentu akan mengandung resiko apapun yang kita ambil. Kalau kita mengambil pilihan keputusan A, tentu ada resiko di balik itu. Nah, itulah yang harus kita bentengi gitu. Maksudnya resiko itu kan sesuatu yang harus dihadapi ya. Nah, artinya siap bertanggung jawab gitu terhadap resiko yang dilalui. Berarti kan kalau sudah ada resiko, Bapak sudah ada bisa membayangkan resiko seperti apa. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk kasus-kasus tersebut. Baik. Jadi setidaknya kita harus melihatnya secara utuh ya, komprehensif, jangan parsial lah. Ya, kalau parsial biasanya mungkin menurut informasi dari guru misalnya seperti ini, dari orang tua seperti ini, dari masyarakat seperti ini. Nah, maka kalau melibatkan itu semua kita libatkan, artinya tentunya langkah-langkahnya ya kita memanggil berbagai kepentingan itu untuk bisa memberikan informasi.
kalau informasinya sudah utuh dan memang harus ambil keputusan, baru kita tentukan keputusan yang terbaik seperti apa. Walaupun tadi masih mengandung resiko ya, masih mengandung resiko karena biasanya ada pihak-pihak yang masih ngotot pengen bahwa dia merasa benar gitu. Nah ini yang seringkali memang agak sulit gitu kalau misalnya sama-sama ngotot merasa benar itu. Kita ingin dua-duanya saling menerima pengennya. Ya tentu mungkin melakukan pendekatan lah terhadap kedua belah pihak yang atau berbagai pihak yang terkait kasus tersebut, sehingga keputusannya bisa memberikan kebaikan atau kenyamanan bagi semua, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Betul sekali. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau selama ini tentu kita melibatkan berbagai unsur kepentingan. Artinya dari berbagai unsur kepentingan itu bisa memberikan informasi yang lebih akurat lah gitu ya. Jadi dengan melibatkan itu tentu bisa mengeliminir atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Artinya tentu kita juga harus bisa berkoordinasi bekerjasama dengan pihak-pihak itu sehingga ini bisa efektif terselesaikan. Kalau membutuhkan waktu tentu kita harus memberikan pemahaman lah kepada orang-orang yang terkait supaya sama-sama ingin menyelesaikan persoalan itu dengan seenak mungkin lah, supaya tidak senyaman mungkin ya, supaya tidak saling bersitegang dan bahkan terjadi hal-hal yang ini. Walaupun kadang-kadang ada yang tidak bisa dihindari mungkin gitu ya, karena tadi masing-masing merasa benar terus gitu. Benar dan benar. Ya. Lalu selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa ya, banyak juga ya. Tantangannya tentu kalau di sekolah kan misalnya keterlibatan guru gitu ya, dan pemahaman terhadap masalah itu, konsepnya. Kadang-kadang mungkin ada yang guru misalnya cuek dengan adanya permasalahan tersebut, padahal terkait dengan dirinya sebagai guru. Kemudian tentu di abad sekarang itu kan orang tua punya kepentingan ya di dalam menginginkan anaknya itu belajar di sekolah. Nah tantangannya kadang-kadang orang tua ingin memaksakan kehendaknya. Sebagai contoh kemarin juga ada yang kesini, orang tua, Pak, katanya saya ingin misalnya terkait dengan kondisi lingkungan sekolah, misalnya tadi masalah lapangan, kan lapangan itu kelihatannya membahayakan. Saya kan punya anak laki-laki takut main bola dan sebagainya, kan itu punya keinginan, padahal kan sebetulnya tidak bisa kita serta-merta harus dipenuhi semuanya kan gitu ya, tetapi tetap kita mengacu pada regulasi dan aturan. Misalnya untuk mengadakan lapangan kita harus mengajukan proposal dan sebagainya, kan tidak semua diperoleh dari bos misalnya gitu ya. Bosnya kan untuk perbaikan lingkungan dan sebagainya. Tapi untuk yang ya, jadi dari permasalahan itu kan kita tidak bisa serta-merta tetapi kita memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, karena memang tidak semua orang tua ini kan memahami kondisi sekolah, bagaimana pengaturan atau manajemen keuangan dan sebagainya, manajemen sarana dan sebagainya. Karena kita pada hakikatnya kan melaksanakan tugas di sekolah ini berdasarkan ya surat keputusan ya, SK yang sudah diberikan. Kira-kira begitu Bu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penilaian kasus dilema etika? Tentunya ada beberapa yang kasus berat, kasus ringan, Ya, atau ya. gimana Tentu kita
mengidentifikasi dulu apakah kasusnya perlu diselesaikan dalam waktu segera atau mungkin butuh waktu berapa lama gitu kan. Nah, tentu itu semua menjadi prioritas. Kalau sekiranya itu harus selesaikan pada saat itu, ya kita harus selesaikan. Jangan ditunda-tunda, khawatir nanti bisa berakibat ya lebih melebar kasusnya. Ya, pada satu ketika, ini contoh ya, ada sebetulnya kita sudah berusaha tuh, tapi karena orang tua melibatkan pengacara ya, karena kasus itu padahal kasusnya anak dengan anak, kemudian menuntut, akhirnya yang dituntut kan orang tua pelaku, orang sekolahnya juga dituntut, katanya tidak segera memberikan pelayanan, padahal kita sudah misalnya karena terluka tuh dibawa ke puskesmas segera, terus diberikan tindakan dan sebagainya. Tapi waktu itu ada anak yang kebetulan waktunya libur, jadi mungkin telat nengok aja jadi masalah gitu. Ya memang betul-betul harus kita perhatikan gitu, kalau ada ini penanganan anak harus segera sampai tuntas tepat gitu. Jadi tetap memang karena kan masalah yang ada di sekolah itu bukan satu dua. Iya, betul. Jadi tapi semuanya harus diselesaikan dan paling tidak diberikan alternatif solusinya seperti apa gitu ya. Jadi besar kecilnya tetap harus diselesaikan. Betul. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, seseorang itu banyak ya. Berarti Banyak. banyak orang, bukan seseorang. Kalau seorang itu cuma satu ya. Iya ya. Ya, Ya mungkin yang paling penting ya. Iya, Pak. artinya pertama dari dari lingkungan sekolah lah ya, dari guru itu kan ada yang diberikan tugas sebagai wakil kepala sekolah, ada yang diberikan tugas sebagai guru BK, ada yang diberikan tugas sebagai wali kelas gitu kan. Nah, semua orang yang terlibat itu kita libatkan di dalam proses pengambilan, paling tidak memberikan informasi yang lebih akurat, sehingga keputusan itu bisa diambil dengan lebih bijak gitu ya, bijaksana dan bijaksini gitu. Artinya nyaman di sana, nyaman di sini gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin keluarga juga, kalau memang sempat kita berbicara dengan keluarga, mungkin kita sampaikan paling tidak biasanya ada muncul gitu solusinya, atau paling tidak pendapatnya dari anak-anak, dari istri gitu ya, keluarga lah intinya. Apalagi kalau disajikan dengan teh sari wangi ya Pak. Iya, itu selalu lebih nikmat sama gemblong kalau di sini. Yes. Iya. Sunda ya Pak ya. Iya. Dan selanjutnya apa yang terakhir, untuk pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan di dalam etika selama Bapak mengajar menjadi kepala sekolah. Jadi pembelajarannya ya tentu menjadi hal yang memberikan kedewasaan bagi saya sebagai pribadi ya, karena masalah itu akan memberikan respon yang bagaimana kita masalahnya, nanti responnya seperti apa gitu. Jadi kalau istilah John Naisbitt tadi ya, saya ingatnya di SMA itu waktu pelajaran sejarah, katanya ada istilah challenge and response. Ya, challenge itu berarti kan tantangan dan jawabannya seperti apa. Jadi kalau istilahnya, kalau tantangannya biasa-biasa tentu pasti jawabannya biasa-biasa juga gitu. Tapi semakin tantangannya berat, mungkin kita akan menjadi pengalaman ya, sehingga istilahnya intuisi kita juga akan semakin terasa, walaupun intuisi itu bukan bagian yang harus karena ada fakta, ada berpikir rasional dan sebagainya kan untuk mengambil sebuah keputusan itu. Jadi tentu itu pembelajaran yang luar biasa. Artinya kita tergantung bagaimana menyikapi
bisa ya hasil respon dari permasalahan yang ada. Tidak mengeluh mungkin ada secara manusiawi ya, tetapi kan paling tidak ya tetap tenang, tetap sadar, tetap sabar. Kalau nggak sadar kan bisa ngamuk. Begitu kira-kira Bu Nisa. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang diberikan. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa dalam untuk mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin itu kita harus mengetahui langkah-langkahnya dulu, mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Lalu berdasarkan kita juga harus tahu hal-hal apa kepentingannya juga harus kita lihat dulu dan mungkin harus segera diselesaikan seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Bisa sukses selalu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, mudah-mudahan nanti wawancara kita hari ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Iya. Baik Ibu, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan mengenai pengambilan keputusan oleh kepala sekolah, dan kebetulan Ibu Anissa di sini, Bu Sadatun Nisa di sini sebagai kepala sekolah SD. Saya ini ingin menanyakan beberapa hal mengenai pengambilan keputusan. Baik Ibu, ya untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang masuk ke dalam dilema etika dan juga masuk ke dalam pujukan moral? Oke, baik ya Bu. Kalau caranya untuk mengidentifikasi yang mana itu dilema etika, yang mana itu bujukan moral, sebetulnya sih sederhana ya. Dan sepertinya kita semua itu diberikan hati nurani ya untuk membedakan itu ya. Jadi kalau dilema etika itu sebetulnya kondisi yang benar lawan benar gitu ya. Tidak ada yang salah di dalam situ. Makanya dilema nih, kesini benar, ke situ benar gitu ya. Sedangkan kalau bujukan moral itu di salah satunya sebenarnya ada yang salah. Tetapi mungkin ada hal-hal lain yang memberatkan keputusan untuk misalnya memilih yang benar. Betul, sih kalau menurut saya cara mengidentifikasinya antara ini ada benar versus benar, ini benar yang bujukan moral, benar versus yang salah. Baik Ibu, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana kasus tersebut adalah dua kepentingan yang sama-sama benar. Maksudnya di sini kasus benar lawan benar, tapi di dalamnya masih mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Ini berarti pertanyaannya bagaimana? Ya, mengenai kasus-kasus yang di SD di sini yang memang kasus-kasusnya ini sebenarnya benar, tapi ini juga benar gitu. Oke, memang dalam kondisi baik itu skup kelas ya maupun lebih luasnya kemudian sekolah, itu pasti ada beberapa momen kita berbenturan ya, dua kepentingan gitu. Dua kepentingan ini sehingga memberikan kita kondisi tadi dilema ya untuk memilih mana yang kita harus pilih gitu. Kalau kami sih yang pasti itu pertimbangannya selalu dilakukan bersama. Ya, artinya walaupun misalnya saya secara pribadi punya pertimbangan, pertimbangan saya juga saya identifikasi dulu gitu ya, saya jernihkan dulu. Misalnya plusnya apa, minusnya apa, selain sekedar misalnya kebenaran itu sendiri. Kemudian juga yang paling kita titik beratkan misal terkait murid, kalau misalnya itu murid ya kepentingannya adalah kebaikan untuk murid tersebut. Pasti ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang biasa dilakukan oleh ibu dalam mengambil keputusan? Oke, kalau langkah-langkah yang pasti saya secara pribadi saya pikirkan dulu nih, ini sebetulnya masalahnya di mana nih, masalahnya tentang apa. Setelah itu, setelah saya punya pertimbangan pribadi tersebut, maka kami biasanya duduk bersama dengan yang bersangkutan yang memang ada di sekolah ya. Kita tentukan kalau itu masalah mungkin ada kaitan dengan guru kelas ya, dengan guru kelasnya. Kalau misalnya dengan orang tuanya. Tapi biasanya sebelum ke orang tua itu kami selalu melibatkan pihak manajemen sekolah, dalam hal ini yayasan. Gitu. Jadi kita rembuk dulu, menimbang-nimbang dulu gitu kan, apa yang terbaik, baru kemudian keputusan itu kami berikan kepada yang bersangkutan. Jadi memang langkah-langkahnya panjang ya Bu ya, buat mengambil keputusan, dalam artian berbagai pihak memang dilibatkan gitu, jadi tidak serta-merta mengambil suatu keputusan gitu ya. Baik, untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, efektif itu kalau saya menarik, kadang orang inginnya cepat, cepat tuh efektif. Gitu. Buat saya cepat tuh nggak selalu harus cepat gitu ya, apalagi dalam hal keputusan. Jadi efektif itu ya kita harus bisa betul-betul punya waktu untuk menangani itu, gitu. Artinya memikirkan nih bagaimana caranya, entah itu cara pribadi tadi, kemudian mendengarkan dari banyak pihak ya terkait tadi yang sudah sebutkan langkah-langkahnya tadi itu ya. Jadi itu menurut saya melibatkan lebih dari sudut pandang kita saja itu efektif. Walaupun secara waktu mungkin dilihatnya terlalu lama gitu ya. Ini harus kesini, harus ACC sana sini gitu. Tapi itu efektif kenapa? Karena nantinya itu ada dampak negatif mungkin ya dari keputusan itu mungkin lebih kecil gitu, meminimalisir dampak negatif. Ya, lalu apa saja yang selama ini menjadi tantangan buat Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus memang yang ada di sekolahan ini gitu? Oke, tantangan sih yang pasti kita itu nggak selalu bisa betul-betul berpikiran terbuka ya Bu. Kadang-kadang tuh kita juga ini harusnya begini misalnya gitu ya, kita tidak setuju dengan suara yang lain gitu ya, atau sulit sekali bagi kita menerima perspektif yang lain. Atau tantangannya sebaliknya, ada pada orang-orang yang berkaitan ini yang sulit sekali menerima perspektif kita gitu. Itu tantangannya sih. Istilahnya lebih ke memang orangnya ya istilahnya. Dan untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu atau ya memang ada, entah itu permasalahan itu dikumpulkan terlebih dahulu lalu Ibu membuat jadwal dalam pengambilan keputusan yang mana ya permasalahan itu setiap hari selalu ada ya Bu ya. Betul. Gitu, maksudnya apakah ada jadwal tersendiri yang memang Ibu ini nih harus beres yang ini ya ini bagaimana itu? Kalau secara urgensi ya dilihat urgensinya, sehingga ada skala prioritas nih, mana yang didahulukan diselesaikan gitu. Misalnya kalau terkait terlalu banyak orang gitu kan, berarti kan ini harus segera gitu diputuskan. Itu biasanya misalnya ya kita harus ngumpul nih gitu kan, ya mau nggak mau misalnya mungkin pulang nanti agak sore atau apa gitu ya untuk mengambil keputusan itu sih. Kalau jadwal sih biasanya saya nggak kumpulkan kalau memang itu urgent, tapi kalau memang ada keputusan yang tidak terlalu urgent, memang itu kita menunggu ada rapat-rapat manajemen seperti itu. Istilahnya memang banyak sekali ya yang harus dipertimbangkan. Baik, untuk yang selanjutnya, nah ini Bu, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang memang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah? Baik, pasti
pastinya ada ya, karena kita adalah institusi yang dinaungi yayasan. Jadi secara struktural itu selain dinas pendidikan, kalau swasta itu mungkin dinas pendidikan terlalu jauh ya ininya untuk kita reach out gitu. Jadi biasanya ya pasti selalu itu ada orang-orang yayasan yang akan membantu kita. Ini sangat penting bagi kami faktornya. Mengapa? Karena di yayasan ini adalah orang-orang pengurus yayasan ini orang-orang yang memahami hukum. Jadi alhamdulillah ya dalam hal keputusan biasanya kami ada uji regulasinya juga gitu ya, uji kelayakannya juga gitu kan. Jadi alhamdulillah sih faktor itu sangat mendukung. Selain yang kedua mungkin iklim kolaborasi di sini. Jadi semua orang itu bisa memberikan masukannya untuk dipertimbangkan. Wah, enak sekali ya Bu ya. Kalau misalkan memang yayasan sangat berperan aktif ya berarti ya, dalam artian hal-hal semua dikembalikan lagi dalam didiskusikan kembali ya Bu ya. Baik, dan ini untuk yang terakhir ini Bu. Dari semua yang sudah kita bicarakan pada percakapan kita hari ini, apa sih Bu yang sebenarnya pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman pengambilan keputusan ini? Oke, baik. Kalau saya secara pribadi kita harus tahu bahwa posisi kita di sini profesional adalah kepala sekolah, itu profesional. Jadi jangan sampai ketika mengambil keputusan itu emosional. Kadang-kadang faktor-faktor ketidaksukaan sama orang atau apa itu mempengaruhi kita. Nah itu kita perlu jernih, jernih melihat masalahnya apa, akar masalahnya apa gitu, dan tidak mau berpikiran terbuka gitu untuk melihat sudut pandang orang lain. Seperti itu sih mungkin kalau pengalaman yang menurut saya paling berharga ya selama ini mengambil keputusan itu, karena memang harus setiap hari ya keputusan itu diambil. Guru juga mungkin ya di kelas juga sama ya. Iya, istilahnya ini intinya ya kita harus bijak ya, apalagi sebagai kepala sekolah dengan permasalahan yang kita aja yang sebagai guru aja sudah banyak gitu, apalagi kepala sekolah. Sebagai pribadi udah banyak ya Bu. Iya betul. Harus bisa memisahkan dulu nih urusan profesional misalnya kepada misalnya urusan yang personal, itu harus betul-betul kita bisa pisahkan sehingga pemikiran kita jernih gitu, melihat masalah secara objektif. Banyak banget nih yang bisa saya dapetin di percakapan kita kali ini ya. Yang saya dapatkan ya sebenarnya kolaborasi ya. Yang Ibu tadi, bukan saya sebagai kepala sekolah yang harus mengambil keputusan. Yang saya tadi dapatkan bahwasanya semua unsur juga ikut terlibat gitu, dari wali kelas, lalu ada dari yayasan juga, dan semuanya jadi lebih mudah jadi kalau sudah itu ya. Alhamdulillah sudah selesai, dan terima kasih saya ucapkan pada Bu Nisa. Jadi banyak hal yang saya dapatkan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.